Bapak dan ibu-ibu sekalian, malam ini kita lanjut kembali pengawasan malam Kamis. Mugi-mugi Allah paringi panjang umur, memberikan kita kesehatan, dan senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Baik, kula tuntun terlebih dahulu doa meminta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjut pembahasan surat An-Nas. Dibaca dulu surat, terus kita lanjut dengan penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Baik, masih surat An-Nas, dan sekarang surat An-Nas bahasannya panjang. Kita tambah dengan 40 kiat agar tidak diganggu setan. Dibuka Pak Parjo bukunya, Pak. Halaman pinten? 100 songo. Iya Pak Parjo. 40 kiat agar tidak diganggu setan. Halaman berapa? Hah? 119 Pak Parjo. Makanya rajin baca. Hafal. 119. Ampun. Sekarang kita masuk pembahasan agar kita selamat saking gangguan setan. Ada 40 kiat yang para ulama sebutkan, kita jalani semua biar setan itu menjauh dari kita sekalian. Nah, kita lihat malam ini beberapa poin terlebih dahulu. Dibaca. Pertama, berzikir kepada Allah. Berzikir pada Allah. Kedua, beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Beriman kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Lihat, poin pertama, kedua ini paling penting. Bahkan kalau ada yang punya masalah, misalnya diganggu setan, atau ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba, wah keadaannya itu kayak, maaf, orang gila, wes orang waras, tiba-tiba melamun sendiri, mikir sendiri, pikirannya kosong.
Di antara sebabnya dua ini itu nggak dijalani. Yang pertama apa itu? Zikir kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Coba kita lihat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Coba baca. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang bersekutukannya dengan Allah. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Artinya setan tidak ganggu orang beriman. Juga setan tidak mengganggu orang yang tawakal penuh kepada Allah. Setan tidak bisa menguasainya. Setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang mengambil setan jadi pemimpin dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Maka makin besar kita berbuat syirik, maka setan itu makin menguasai kita. Termasuk juga orang yang menjadikan setan sebagai penolong. Ada masalah apa-apa, terus minta tolong pada apa? Setan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kuncinya di sini berarti beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman itu paling penting. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan kita ngaji. Tawakal juga penting. Dan itu paling kuat tawakalnya orang-orang yang mau ngaji, orang-orang yang mau menimba ilmu. Menimba ilmu agama. Tanpa kita ngaji, sulit jadi orang yang beriman. Tanpa kita ngaji, sulit jadi orang yang bertakwa. Mau jadi orang beriman yang sempurna, ngaji, berada dalam majelis ilmu. Mau jadi orang yang bertakwa juga apa? Ngaji. Nah, kalau ini dihimpun iman dan takwa ini dari ngaji tadi, setan akan jauh dari kita sekalian. Maka kuncinya pada ngaji, Pak, nambah ilmu terus. Namanya kalau bisa ya nggak setiap malam Kamis aja ngaji nih. Sekarang media ini sudah sekitar Panggang nih wonten radio 107,8 FM. Wis tau muter apa orang ya iki? Pak Timbul. Punya radio enggak? Trek duwe, trek sudah engkelnya punya tapi radio aja nggak punya ya. Kepiye ya Bu ya? Iya dong, aneh tah. Pak Barja punya radio nggak? Nggak punya. Ada, tapi orang tekan kono paling ya radio. Oh, sulit sinyal ya, memang pelosok desa. Beli sinyal nggak ada radio, sudah ada YouTube, tergantung sinyal lagi. Ya kuncinya itu cuma ada sinyal aja di saat gunung kidul. Ada beberapa hari ini kalau mati listrik di Panggang apa di Warak itu susahnya setengah mati itu. Mati listrik, sinyal pun nggak ada. Nggak tahu kita ini mau ngomong sama siapa ini. Sabar. Ini orang iso siaran. Gimana mau nyebar ilmu? Sabar. Sudah ya.
Ini yang langkah pertama zikir, langkah kedua iman lan takwa. Sekarang langkah yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini amalan ketika bangun tidur. Amalan ketika apa? Bangun tidur. Coba kita lihat nomor 3. Ketiga, berzikir kepada Allah, berwudu, sholat ketika bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan. Berarti setan itu menempatkan ikatan. Jadi ada ikatan setan itu di tengkok sini. Sini, gitoknya ini loh di sini. Ini ada ikatan setan. Jumlahnya ada 3. Ini bisa lepas kalau kita berzikir setelah bangun tidur. Ini akan lepas ketika kita berwudu setelah bangun tidur. Ini bisa lepas kalau kita jalani sholat setelah bangun tidur. Zikir, wudu, lan sholat. Coba ulang. Zikir, wudu, lan sholat. Ulang. Zikir, wudu, lan sholat. Zikirnya setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung segera ambil air wudhu. Nanti habis ini kalau ajarkan wudhu nanti. Kemarin sudah kalau ulang. Terus setelah bangun tidur wudhu, zikir wudhu, kemudian menjalankan sholat. Coba perhatikan hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqadatin 'alaika laylun tawilun farkud fa in istayqadha wa dzakara Allah in halat uqdatun fa in tawaddaa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Bacanya. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk, leher bagian bawah salah seorang dari kalian ketika ia tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk. 1 ikatan lepas setelah bangun tidur kita berzikir. 1 ikatan lagi lepas setelah bangun tidur berwudu. 1 ikatan lagi lepas setelah bangun tidur kita jalani sholat. Akhirnya totalnya 3 itu lepas. Nanti pagi hari saat bangun dalam keadaan semangat, nasyitun thayyiban nafsi, dia dalam keadaan apa? Semangat, hatinya baik, jiwanya semangat. Namun kalau 3 tadi tidak lakukan, apa 3 tadi? Apa 3 tadi? Zikir, wudu, sholat. Dan ini paling mungkin kalau bangun subuh, Bapak Ibu-ibu, bangun subuh. Ki harus jadi kebiasaan loh iki tangi subuh. Ini kadang wis ngaji subuhne wae angel banget. Itu enggak tahu iki salah ustadznya apa salah sing ngaji ngono lho. Apa salah setane kuwi? Setane ya wonge dhewe berarti. Aduh, sing salah sopo juga. Wes rutin ngaji subuh, wae angel itu. Ini tadi kalau subuh, coba praktekkan subuh ya.
Subuh berarti bangun tidur, maca zikir, terus apa? Wudu, terus apa? Sholat subuh. Maka keadaan pagi harinya itu nasyiton, semangat. Maka coba kalau jenengan bayangkan orang yang bangun subuh dengan orang yang tidak bangun subuh itu, keadaan mukanya itu coba lihat, beda banget. Ini bukan pakai standar mukanya ireng apa putih, Pak. Ada orang yang ireng namun dia rajin bangun subuh, cerah itu wajahnya itu, bersinar. Ada yang putih namun orang tahu subuh, wajahnya ya, wow, nggak enak banget dilihat itu. Mendingan ireng tapi namun apa? Pagi subuh, cerah, bersih, kelihatan cerah, sinarnya itu nampak. Beda dengan orang yang jarang bangun subuh. Ya harus dibiasakan nih gitu. Jangan hanya semangat ngaji namun subuhnya sulit. Apalagi subuh sekarang jam 4 kurang 10 ji, azannya ji 4 kurang 10. Itu harus dibiasakan loh ini. Setuju apa mboten ibu-ibu? Setuju apa? Tangi subuh kan? Bapak-bapak setuju mboten? Setuju apa? Jadi biasanya kalau orang itu sudah biasa bangun subuh, mau tidur jam berapapun itu sudah refleks gitu loh. Allahu Akbar, tangi. Mau tidurnya jam 1, wes waktune subuh, langsung itu Allahu Akbar, subuh, langsung. Namun kalau orang itu tidak biasa, walaupun tidurnya jam 7, Pak, tanginya ya jam 7 karena orang biasa. Jadi bukan masalah waktu tidurnya banyak atau sedikit, Pak, namun sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan ya tangi subuh, biasanya wes otomatis. Itu nggak perlu digugah lagi, wes. Iki wes wayahe iki wes jam 4, wes tangi, Pak. Walaupun lagi turut jam 1 loh itu. Sudah jadi kebiasaan. Betul apa betul? Namun kalau nggak jadi kebiasaan, mau dia tidur jam ini bareng ngaji nih apa jam 8 nih gitu, turu loh. Karena nggak pernah jadikan kebiasaan, ya orang tahu tangi, Pak. Mau tidurnya jam 8, mau tidurnya jam 9, tetap bangunnya jam 6 itu loh. Karena nggak pernah jadi kebiasaan. Maka sholat subuh itu awalnya paksakan diri. Ya, kalau sudah biasa nih tangi subuh, wes otomatis. Itu tanpa pakai alarm, Pak. Biasanya di jam ini wonten alarm, tak? Tanpa jenengan pakai alarm, langsung itu. Wes otomatis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes tangi loh ini. Tanda orang beriman tuh kayak gitu. Namun kalau keadaannya berbeda, subuhnya telat. Jangan tanya mau bangun subuh zikir gitu, subuhnya telat. Terus jadi kebiasaan. Ya toh? Jadi kebiasaan. Akhirnya bangun tidur ya nggak ambil air wudhu juga, dia nggak mikir itu. Ya mungkin ada yang mungkin sekali-kali telat, ya wes. Nanti kerjakan sholat ketika ingat. Yo jangan, tapi jangan jadikan kebiasaan. Wah Ustadz ngomong ke, pokoknya wong turu iki sholatnya ketika ingat. Setiap hari gitu terus subuhnya jam 6. Enggak kayak gitu. Tetap harus bangun kebiasaan subuhnya tepat
Batas waktu sholat subuh jam pinten? Saya ki 5:30 matahari wis terbit loh. Waktu matahari terbit jam 5:11. Pak, jam 6 itu wis masuknya sholat duha. 5:11 itu sudah matahari terbit. 5:30 ki wis tinggi loh matahari. Berarti waktu subuh nih habis jam 5:11. Sakniki lho niki. Subuhnya jam 3:51. Tuh. Terus kalau subuhnya tadi jam 6, niatannya jadi apa? Niatannya sholat subuh qadhaan. Niatannya sholat subuh qadha. Niat ini cukup dalam hati. Jadi kalau jenengan masuk jam 6 subuh tadi, jam 6 pagi nji, masuk masjid, orang nggak tahu juga kalau jenengan itu subuhnya telat. Karena nanti kalau dia mau sholat duha ya 2 rakaat, pas jam 6 itu sudah wahai duha toh. Terus jam itu juga jenengan mau qadha ganti nyaur sholat apa? Subuh. Untuk masalah jenengan kerjakan tetap sama 2 rakaat. Dibedakan dengan apa? Niat. Tapi terserah mau lakukan di masjid apa di rumah ya monggo. Wes telat kok. Kecuali sak masjid itu telat semuanya, qadhaan semuanya itu. Baru jadi biang masalah. Kemudian satu lagi, agar tidak diganggu setan, ini ketika bangun tidur ada satu amalan lagi, dan ini bagian saking wudhu yang tadi kula sebut. Coba keempat, istinthar, membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Taib. Istinsar itu nanti kalau wudhu itu bersambung dengan memasukkan air ke mulut. Saya lebih setuju kalau mulut itu istilahnya bukan berkumur-kumur, namun apa? Memasukkan air ke mulut. Beda Pak. Lihat, saya wudhu ya, saya sudah cuci tangan, terus saya ambil air. Nih, ambil air ya. Tak ambil air, tak praktek langsung ya. Nah, saya ambil air, saya masukkan ke mulut, sebagian ke mulut saya masukkan, sebagian lagi ke hidung. Yang namanya madmadhah itu adalah memasukkan air ke mulut, baik airnya diputar-putar kumur-kumur atau airnya langsung ditelan. Itu namanya madmadhah. Memasukkan air kemana? Mulut. 2 cara itu boleh. Bentuknya bisa muter-muter airnya dalam mulut. 1. Bisa yang kedua apa? Masukkan air ke mulut langsung diminum sekalian. Boleh? Boleh? Boleh. Saya niatannya madmadhah. Separuhnya lagi saya hirup ke hidung, tarik, walaupun nggak sampai ujung, yang penting ada yang dihirup sedikit terus dikeluarkan. Itu namanya istinsyak dan istinsar. Istinsar itu keluarkan. Coba tadi istilah kula apa? Istinsar, membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, berarti mengeluarkannya. Coba kita baca hadis. Apa manfaatnya? Agar tidak diganggu setan. Saking Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalatha marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hiruplah air ke dalam hidung lantas keluarkan. Lakukanlah sebanyak 3 kali karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Setan itu bermalam di bagian dalam apa? Hidung. Tempat tinggalnya setan. Tempat nongkrongnya setan. Maka setelah bangun tidur, tarik tadi dalam wudhunya, masukkan air ke mulut. Bisa ditelan langsung toh. Separuh lagi untuk apa? Hidung, dihirup. Ketika dikeluarkan, kotoran-kotoran ikut keluar, setan yang tadi nongkrong juga ikut keluar karena istinsar tadi. Berarti kiat agar tidak diganggu setan, nomor 4 adalah istinsar ketika bangun tidur. Namun untuk memasukkan air ke mulut madmadhah dengan menghirup air ke hidung hukumnya sunnah, boten wajib. Yang wajib dalam wudhu ada berapa? 6. Rukun wudhu ada 6. Kita ulang lagi wudhu. Saya langsung masuk pembahasan fikih. Rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? 6. 1 apa? Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh lengan sampai siku. Dari ujung sini sampai sikutnya. Mau lebihkan sedikit nggak masalah. Tapi jangan sampai ada air yang menghalangi, ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Paham boten? Terus yang ketiga tadi apa? Niat membasuh muka, membasuh lengan, membasuh tangan sampai apa? Sikut. Terus yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dapat sebagian saja sampun sah. Namun kalau yang sempurna, tarik dari depan. Yang sempurna Ji, lebih dari rukun. Tarik dari depan ke belakang. Terus dari belakang lagi ke depan. Wajibnya sebagian kepala saja. Yang berada, rambut yang diusap yang berada di bagian batas kepala sampai tengkok, sampai gitok sini loh. Misalnya, yang penting tujuannya wusulul balal. Air itu membasahi gitu. Misalnya, ini saya ada pakai kain di atas ini. Terus air saya basahi, terus tembus. Kepalanya teles tak? Ya tak? Nah, maka sah. Karena air sudah membasahi kepala. Air sudah membasahi apa? Kepala. Sedangkan telinga hukumnya sunnah, boten wajib. Bisa disambung dengan kepala, bisa dipisah dengan kepala. Lalu terakhir anggota wudhu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki atau kemiri. Baru setelah itu berurutan.
Tadi tidak disebut memasukkan air ke mulut dan menghirup air ke hidung. Berarti memasukkan air ke mulut dan menghirup air ke hidung itu dihukumi sunnah, bukan wajib. Dihukumi apa? Sunnah, bukan wajib. Paham? Berarti kalau tidak memasukkan air ke mulut, tidak menghirup air ke hidung, udune sah napa mboten? Sah. Yang penting dari muka, situ dimulai niat, terus membasuh tangan sampai sikut, terus mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian berurutan. Nah, kemarin kalau sebut ada di situ syarat-syarat wudhu. Para ulama juga memasukkan syarat-syarat ini sebagai syarat-syarat untuk mandi. Nomor 8, airnya itu suci dan menyucikan. Al-ma'ut tahur. Airnya itu apa? Suci dan menyucikan. Atau kita sebut dengan air mutlak. Air mutlak itu berarti tidak ada embel-embel tambahan. Nah, ini air mutlak namanya. Ini nih. Walaupun beli. Kalau sebut botol ini yang isinya air, pasti saya cuma sebut air saja. Namun kalau sudah kecampuran teh ditambah gula batu, jadinya yo teh. Maka tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu karena keluar dari air mutlak. Paham? Termasuk yang tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu, air yang sudah dipakai untuk berwudu yang wajib. Paham bukan? Pak Parjo? Air yang sudah dipakai untuk berwudu yang wajib disebut air apa? Mustakmal. Airnya tertampung di ember, nggak bisa dipakai ulang lagi untuk wudu. Namun kalau pakai mandi biasa boleh. Kalau mau pakai untuk nyuci boleh. Yang masalah adalah kalau dipakai lagi untuk apa? Berwudu. Harus dengan air mutlak. Juga tidak boleh dengan menggunakan air najis. Air apa? Najis. Ada dua kemungkinan. Air najis ini masuk di air yang sedikit. Artinya air sedikit ini kurang dari 2 kula. 2 kula itu 200 liter. Berarti airnya itu kurang dari 200 liter. Maka kalau bertemu najis, maka jadi najis walaupun air tadi tidak berubah. Asalkan ketemu najis maka dihukumi apa? Najis. Yang kedua, ada air yang lebih dari 2 kula, telah mencapai 2 kula atau lebih, disebut air katsir, air banyak. Maka kalau bertemu najis dilihat dari perubahan. Jika air itu menjadi berubah bau, rasa, warna, maka air tersebut dihukumi apa? Najis. Namun kalau tidak berubah karena airnya banyak, maka dihukumi tidak najis. Kemudian yang ke-9, syarat wudu yang ke-9, izalatun najasa ainiyah.
menghilangkan najis yang punya bentuk atau najis yang tampak. Misalnya apa? Yang tampak. Kencing, kotoran manusia. Maka kalau itu tampak, maka dihilangkan najis tadi sampai bersih. Misalnya ada pada badannya ada darahnya banyak, maka darahnya mesti dicuci. Ketika sudah dicuci, darah itu hilang, baru boleh berwudu. Karena darah itu dihukumi apa? Najis. Apalagi yang najis? Kotoran cicak, ya. Kotoran, segala kotoran hewan itu najis. Kecuali hewan yang halal dimakan. Ya, bisa dihukumi najis, namun kalau sulit dihindari nanti dimaafkan. Apalagi anjing niku najis mboten? Najisnya najis apa? Najis berat apa najis ringan? Berat, berarti najis mughalladhah. Kalau anjing jilat wadah berisi air, airnya jadi najis, wadahnya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan apa? Debu. Salah satunya dengan menggunakan apa? Debu. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuh anjing itu najis. Apa? Seluruh tubuh anjing itu najis. Tapi yang disuruh cuci 7 kali kalau anjing menjilat wadah berisi apa? Air. Kalau misalnya anjingnya datang langsung gigit celana Pak Parjo, tidak diperlakukan cuci 7 kali seperti ini, cuma dibersihkan saja, cuci, tapi tidak sampai 7 kali. Maka najis itu harus dihilangkan. Termasuk juga untuk ibu-ibu lagi menghadapi bayi. Kalau bayi itu kencing dan bayinya laki-laki, kencing, bayinya laki-laki, bayi laki-laki ini belum mengkonsumsi makanan, cuma bergantung pada susu. Walaupun susu kaleng. Misalnya anak dilepas, dia nggak dapat air susu ibunya lagi. Ya, dia baru 1 bulan, 2 bulan gitu. Akhirnya minum susu apa? Kaleng. Tapi baru minum susu, belum dikasih makan sebagai pokoknya. Dia kencing, bayinya laki-laki, belum mengkonsumsi makan sebagai pokoknya. Terus umurnya kurang dari 2 tahun, maka kencingnya tadi disikapi najis mukhaffafah, najis ringan. Bekas kencingnya dihilangkan dulu, misalnya kencing di lantai, bekas kencingnya dihilangkan dulu, sudah diangkat, ambil air, cukup dipercikan saja bekasnya, nggak dialirkan air. Cukup apa? Ambil air, dia apa? Percikan, set 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 set. Tempat yang tadi dikencingi bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI atau susu, kurang umurnya dari 2 tahun, maka cukup diperciki saja bekas kencingnya tadi. Setelah najis aini, najis yang tampak, yaitu kencing tadi itu hilang, ambil air, cukup apa? Diperciki bekasnya tadi. Terus yang ke-10 syarat wudu lagi adalah wajarul ma'i ala jamil udwi,
mengalirkan air. Jadi air itu mengalir pada anggota-anggota apa? Wudu. Mengalir ya berarti ini jalan nih. Ini mengalir airnya. Bukan ambil air cukup. Ini enggak ngalir, Pak. Ambil air. Ini enggak ngalir. Ngalir. Jalanin tuh air tadi. 2. 3. 1. 2. 3. Gitu loh. Bukan ambil air. Ini ngusap namanya. Bukan ngalir. Kalau ngusap itu di kepala nantinya. Terus yang ke-11 yang termasuk syarat wudu dan mandi lagi adalah wadawamu niyah hukman. Niatnya terus menerus secara hukum. Terus yang ke-12 termasuk syarat wudu lagi adalah wa'adamu ta'likiyah, tidak boleh berniatnya. Misalnya dia katakan gini, in jaa Zaidun fa inni aqta'u al-wudu'a. Jika Zaid datang, saya berarti memutus wudu saya. Nah, enggak boleh niatan seperti ini. Lalu syarat yang terakhir ini untuk orang yang daimul hadas, yang punya hadas terus menerus seperti ibu-ibu yang mengalami istihadah, atau ada yang punya penyakit dia kencing terus menerus. Apa penyakit apa itu namanya itu? Punya penyakit apa? Kencing terus menerus. Itu ada yang kena ambien, ada yang kena dia buang hajat terus menerus gitu. Kok tiba-tiba ya dari dubur itu keluar terus itu nggak berhenti, maka itu namanya daimul hadas. Orang yang berhadas terus menerus. Orang yang berhadas terus menerus itu dia harus melakukan 2 hal setiap kali berwudu. Saya ulang, orang yang berhadas terus menerus harus lakukan 2 hal. Pertama, wudu setiap kali masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak ada jeda antara wudu dengan sholat. Apa pertama tadi? Berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Maka ibu-ibu yang lagi istihadah atau laki-laki yang kencing terus menerus, dia segera ambil wudu setiap kali masuk sholat. Asar wudu, maghrib wudu ulang lagi, isya wudu ulang lagi. Syarat yang kedua adalah muwalah, tidak ada jeda antara wudunya dengan mengerjakan sholat. Setelah wudu langsung apa? Sholat. Kecuali ada kepentingan yang terkait dengan maslahat sholat, yang terkait dengan perkara sholat, maka tidak masalah diselingi sesuatu kalau ada hajat. Nah, ini dikenal dengan syarat-syarat wudu atau syarat-syarat mandi. Lalu ada sunnah wudu 1, bersiwak, menghilangkan bau mulut. Yang kedua yang termasuk sunnah wudu adalah baca bismillah. Bisa baca bismillah, bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga ghuslul kafain, mencuci 2 apa? Tangan. Yang keempat matmadha, masukkan air ke mulut. Yang kelima istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Yang keenam taslis, membasuh 3-3. Membasuh berapa? 3-3. Yang ketujuh mengusap seluruh kepala. Kalau tadi mengusap sebagian kepala itu rukun wudu, kalau ini mengusap seluruh kepala. Nomor 8 mengusap telinga. Mengusap apa? Telinga. Mengusap telinga di sini hukumnya sunnah, beda dengan mengusap kepala.
Terus yang kesembilan wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah, gini. Kalau kakinya sela-sela jari kakinya itu dicuci. Yang ke-10 mualah, yaitu tidak ada jeda. Ya. Terus yang ke-11 tayamun wa italal ghurrah wa tahjil, mendahulukan yang kanan. Kanan dulu nje, kanannya rampung, baru kemudian apa? Kiri. Wa tahjil, yaitu memperpanjang bekas wudu pada ghurrah dan tahjil, yaitu pada mukanya dan kedua telapak tangan dan kaki. Kalau bisa ditariknya itu lebih. Tangan harusnya sampai siku, tarik agak lebih sedikit biar memperpanjang ghurrah, memperpanjang bekas wudu. Kemudian untuk kaki, kakinya lebih daripada mata kaki untuk memperpanjang juga bekas wudu. Kemudian yang ke-13 untuk sunnah wudu itu adalah berzikir ba'da wudu. Berzikir ba'da apa? Wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi tentang makruh wudu dan pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan silakan. Iya, Pak Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang insya Allah jawabannya singkat. Yang pertama, setiap membaca selain surat umum kitab ataupun Al-Fatihah, misalkan tiap Jumat ataupun malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, apakah itu didahului dengan surat Al-Fatihah ataupun Langsung surat Al-Kahfi, Pak. Yang kedua, yaitu tentang lupa berzikir langsung bangun langsung berwudu, apakah itu sudah lepas 3 ikatan tadi? Insya Allah sudah. Apalagi setelah itu sholat. Yang ketiga, biasanya saya berwudu itu antara mulut dan hidung itu saya sendiri-sendirikan. Afdolnya dalam mazhab Syafi'i, afdolnya ini memasukkan air ke mulut dan hidung itu disambung. Afdolnya itu. Kalau dipisah sah, namun lebih boros. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke. Ini ke Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak mengenai anggota wudhu yang kalau kena air itu sakit. Contohnya walaupun tidak luka, tersengat kalau jengking itu luar biasa sakitnya. Kalau sebagian tangan itu enggak kena air, yang dibasahi karena sakit tersengat kalau jengking tadi. Boleh enggak itu Pak? Kalau bisa tetap kena air, kecuali kalau bahaya. Kalau bahaya kena air, maka bagian yang tadi cukup dibasahi saja. Tangannya teles, diusap. Baru lanjut dengan mencuci bagian yang lain. Dan yang pertanyaan yang kedua tentang jamaah sholat dengan kaum wanita yang sudah tua itu, kalau kurang jamaahnya 1 dan imamnya 1 dan jamaahnya putri 1 itu boleh enggak? Jamaah laki-laki berapa? Ya, cuman imam tok dan jamaah putri hanya tua renta 1 tok.
itu punya hubungan mahram atau tidak? Ya, tidak. Tidak, berarti makruh. Baiknya tidak dilakukan. Kalau dilakukan tetap sholatnya sah. Sudah kehilangan magnet Bu. Wes kehilangan magnet ke, wes ora nafsu ke, pokoknya makruh. Iya wes ora apa-apa, ora tertarik. Makruh titik. Terima kasih Pak. Iya. Karena laki-laki satu dengan perempuan satu. Kalau berjamaah berdua dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh. Gitu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan pertama kan, pas kita sholat kadang-kadang ada kucing lewat di sajadah kita. Bahkan kadang-kadang malah berhenti di sajadah kita. Lalu kita kadang-kadang ya tangan secara spontan menyisihkan kucing itu tadi. Itu bagaimana, boleh atau tidak? Baik, kucing tubuhnya itu suci apa najis? Suci. Maka kalau disentuh untuk kebutuhan seperti tadi, biar kucing pergi dari tempat kita sholat, sholatnya tetap sah. Yang nomor dua kan? Ya. Kita punya orang tua yang sudah tua, tapi alhamdulillah tetap sholat. Tapi selama beberapa bulan ini orang tua kita kan untuk ke kamar mandi atau ke tempat wudhu itu susah, dan dia itu selalu mempunyai kekhawatiran bahwa selalu keluar air kencing itu, sehingga kalau keluar dari itu biasanya bapak saya itu tidak percaya kalau kita bersih. Lalu selama berapa bulan ini bapak saya itu pakai tayamum. Itu bagaimana Ustaz? Nggak bisa pakai tayamum kalau masih mampu menggunakan air. Berarti penyikapannya tadi ya seperti daimul hadas. Setiap kali masuk waktu sholat berwudu, kemudian segera melaksanakan sholat. Lebih aman seperti itu. Ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Bolehkah berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya? Tadi selama tempatnya itu bersih, maka tidak ada masalah berwudu di situ. Jadi siram dulu lantainya dengan air, sudah yakin bersih, bukan masalah wudu di situ dan wudunya sah. Ji, ada lagi? Ji, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya kepada Ustaz, bagi laki-laki kalau ketika sholat itu sengaja istighfar atau mendudukkan celana atau sarung di bawah mata kaki, itu apakah dosa besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilakukan kapan itu Pak? Waalaikumsalam. Hah? Baiknya dihindari demi menghindari keperselisihan para ulama. Walaupun khilafnya kuat di situ, ikhtilafnya kuat, perbedaannya kuat, lebih aman celana di atas mata kaki. Ya. Baik, ada di Zoom? Ada, buka. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, maaf mau bertanya keluar dari topik. Saya pernah dengar kajiannya Ustaz yang tentang alkohol, etanol secara kimia dan fisiknya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau hukumnya makanan yang dicampur
proses memasaknya menggunakan alkohol dengan kadar etanolnya kalau kena panas kan menguap ya Ustaz. Iya. Dan bisa hilang, itu bagaimana ya Ustaz hukumnya? Terima kasih. Tapi ketika sudah jadi kue, efeknya ada itu. Ketika tidak. Ustaz, biasanya makanan western biasanya itu ada pakai wine. Iya, wine-nya itu ketika tercampur pada makanan walaupun dipanggang tadi tetap ada sisa. Karena dia pakai wine dengan tidak pakai wine itu tentu berbeda. Bikin ngaruhnya itu di cita rasanya Ustaz. Iya, itu sudah dibilang tadi kan cita rasanya berbeda. Berarti kan masih ada. Berarti tidak semuanya menguap, walaupun titik didih alkohol lebih rendah daripada titik didih air, gitu. Masih ada ekses, yaitu masih ada sisa di situ. Sama mau nanya lagi Ustaz, bagaimana kalau hukumnya minuman yang memakai kata bir, yang mana itu apakah termasuk tasyabuh, walaupun nggak ada kandungan alkoholnya? Ya, sebaiknya tidak memakai nama yang nanti membuat rancu. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Allah ibarik. Nanti bisa baca. Kalau tidak salah sudah buku fisik, saya nggak tahu masih ada e-booknya nggak di website itu. Nanti cari buku saya. Kalau masih ada e-booknya di website tentang miras itu semua hukum alkohol saya bahas di situ. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Kalau nggak bisa dapatkan buku fisiknya di Ruwayfi Store. Baik, ada lagi? Zoom ada sih ada? Cukup? Bapak wonten Pak? Ibu-ibu, minggu depan ajeng ngaji nopo libur? Hah? Ngaji nopo libur? Iya, insya Allah kita ketemu lagi. Nanti untuk pengawasan seperti biasa setiap malam Kamis. Nanti yang mau ikut daurah nanti bulan depan kelanjutan dari daurah kemarin antara akhir bulan, bukan tanggal 23 21 22 23 tapi nanti tanggal 28 29 30 Januari tahun depan insya Allah. Baik, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik pada kita semuanya untuk terus nambah ilmu lan amal. Semuanya diparingi sehat, rizkinya penuh berkah, dan kita istiqomah sampai akhir hayat, diberikan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.